Asap hiu sudah tercium pada radius sekitar 100 meter ketika kami berkunjung ke kelenteng Bontek Bio yang berada di kawasan Pasar Lama, tempatnya di Jalan Bakti nomor 14. Kelenteng tua di Tangerang ini diperkirakan dibangun pada tahun 1684. Sebagai tuan rumah adalah Dewi Kuan Yin. Cukup banyak umat yang sedang sembahyang di bagian ruang altar di bagian depan kelenteng Bontek Bio. Ruang altar utama terdapat gerbang bundar pintu kesusilaan. Jika ditelusuri akan tembus ke gerbang jalan kebenaran. Kedua lorong ini memiliki arti yang cukup dalam. Meski sederhana, kedua lorong ini mengajak umat untuk selalu berbuat kebaikan dan hidup ke jalan yang benar. Prinsip kelenteng yaitu memuliakan Tuhan dan menghormati leluhur. Oleh karena itu, altar utama kelenteng biasanya terdapat ruang para suci bagi tokoh-tokoh yang berjasa bagi umat manusia. Patung Hoktek Chengsin atau Dewa Bumi yang berada di ruang utama kelenteng adalah salah satu dewa yang sangat dihormati. Bagian dalam kelenteng yang didominasi ornamen kayu dan warna merah ini terdapat benda penting berusia tua. Seperti genta atau lonceng yang berada di sudut kanan kelenteng yang dibuat pada tahun 1835. Kimlau atau tungku pembakaran kertas emas dibuat pada tahun 1910.
Giolo kuningan yang berada di depan altar utama dibuat sekitar 1897 dan di bagian bawahnya terdapat gambar yang menceritakan 24 anak berbakti. Tabur batu dan cioko yang terletak di sisi luar pintu utama. Bagian tamburnya sangat sederhana yang bermotif spiral, sedangkan di bagian bawahnya terdapat ukiran orang yang diambil dari kisah-kisah populer. Cioko ini dapat sumbangan pada tahun 1854. Bagian depan kelenteng yang dijaga oleh 2 ekor singa Cheongsai ini awalnya hanya kelenteng sederhana. Kelenteng Bontek-bio selain sebagai tempat beribadah, kelenteng ini juga memiliki aktivitas seperti acara gotong tepekong yang diadakan 12 tahun sekali. Masyarakat pun juga ikut antusias mengikuti acara tersebut di bidang pendidikan, kegiatan sosial, dan seni budaya.
Hari ini, hampir 40 tahun setelah kematianku, ketika aku terpisah dari kefanaan. Aku tak hendak bicara tentang reinkarnasi, tapi aku berada di sini bersama kalian, berteriak bersama kalian, tersenyum bersama kalian. Aku ada di udara yang kalian rasakan, dan dalam buncahan air yang terbelah oleh perahu naga yang kalian kayuh dengan bersemangat. Izinkan aku bercerita tentang hari ketika aku mati. Itu adalah hari ketika aku justru merasa begitu bebas, karena tidak ada lagi yang akan merintangi jalanku menuju kemerdekaan yang paling hakiki. Dan tidak ada lagi yang akan bisa membuatku menyembunyikan identitas-identitasku sendiri, menerorku untuk selalu merasakan ketakutan-ketakutan, seolah-olah aku mencuri di tanah yang aku tahu adalah milikku juga, sebab aku mencintai negeri ini. Namun hanya pada saat manusia mati, mereka bisa menjadi sebenar-benarnya diri mereka sendiri. Tak ada lagi yang perlu ditutup-tutupi. Semua bisa melihat seperti apa adanya. Dan yang terlihat adalah bahwa kami semua manusia. Kadang kami berkuasa seperti raja-raja di masa lalu. Namun pada umumnya kami adalah korban yang tak memiliki pilihan lain selain mengikuti apa yang diperintahkan. Termasuk jika hal itu berarti kami harus menyembunyikan semua hal yang benar-benar berarti bagi hidup kami. Seperti menghapus warna pelangi menjadi putih atau hitam. Lalu ada masa ketika kami menjadi terbiasa dengan semuanya. Merasakan keterbelengguan adalah sebuah kewajaran. Dan aku menjadi saksi bahwa ada hal-hal yang tak perlu ditelusuri. Meski kita tahu kalau itu tidak baik-baik saja. Ketika aku mulai merasa bahwa itu adalah harga yang harus dibayar. Semacam upeti bagi hidup yang ingin terus lestari. Tapi, manusia tidak bisa hidup untuk seperti menyimpan bom waktu yang seketika akan meledak dan menghancurkan semuanya. Dan aku pernah merasa bahwa hidup adalah benar-benar penderitaan. Ketika kebenaran disembunyikan di antara ruang dan waktu. Namun hari ini, aku merasa terlahir kembali. Karena aku tak lagi merasakan ketakutan-ketakutan itu.
dan suatu perasaan yang senantiasa muncul ketika aku mempertanyakan diriku bertahun-tahun lalu. Kini, aku tahu, aku bisa terbang seperti naga, mengaum seperti singa. Dan ketika matahari tenggelam, aku tak akan turut menghilang di ujung cakrawala. Dan kini, perjalanan ini telah akan dimulai kembali dalam sebuah masa yang luar biasa. Ketika dinding-dinding itu telah menjelma pintu-pintu. Dear Gyo, ini adalah suratku yang terakhir untukmu. Hari ini adalah hari di mana aku akan melangkahkan kaki untuk melepas masa lajangku. Ketika orang tuaku menuntunku dalam doa-doa mereka, sebelum aku menjadi istri seseorang, tapi ia bukan kamu. Dan bersamanya aku akan mengarungi kehidupan. Sebuah kehidupan yang sepenuhnya dibangun di atas dasar cinta, rasa percaya dan kesetiaan, seperti yang dulu pernah kita miliki. Kanan. Iya, ada ke depan, lengkap lurus. Pernahkah aku bertanya padamu mengenai cinta? Dan apakah yang selama ini kita rasakan itu cinta? Aku rasa aku tak akan pernah bisa memahaminya atau mengungkapkannya dengan kata-kata ataupun sekedar memimpikan jawabannya. Pernahkah kau bermimpi kalau ini bisa terjadi pada kita? Seperti pada suatu hari yang cerah di masa lalu, ketika kita masih sama-sama naif, muda dan bodoh. Ketika kita sama sekali tidak mengerti bagaimana dunia bergulir, namun kita bisa terus berada di dalamnya. Dan ada hari-hari di mana aku merasakan cinta memenuhi udara, dan dadaku terasa penuh olehnya. Ketika dengan ajaib, cinta menuntunku pada sebuah hati yang hangat, terukir sehalus benang-benang pada sarang laba-laba. Namun ketika aku singkap benang itu, kau tak ada lagi di sana. Yo, 2, 3, kanan dulu. Kaki kanan. Iya, kanan.
Dan akhirnya aku memilih, bukan demi cinta pertama, tapi untuk merayakan kesempatan-kesempatan kedua. Kesempatan untuk melukis kanvas hidup dengan warna-warna cinta, hujan dan bunga, kerikil, angin dan lagu-lagu, baik dalam suka dan duka, dalam muram dan tawa. Itu enggak minum lagi. Udah Mbak, kenyang udah 3 kali. Terus masuk lagi. Deketin si Rudi. Ya, saja dulu. Ya, dah. Lalu kita akan sampai pada suatu masa, di mana masa lalu akan tetap menjadi milik kenangan yang memeluknya. Dan masa depan akan seindah matahari pagi yang bersinar keperakan menyinari rambutmu. Dan akhirnya aku tahu, cinta adalah ketika seorang pria membuka tirai yang menutupi wajahku. Dan aku menemukan senyuman di sana. Bukan hanya di bibirnya, melainkan juga di hatinya. Dan pada detik itu, tak ada lagi yang kuinginkan selain menghabiskan sisa hidupku dengannya. Menciptakan kebahagiaan-kebahagiaan dalam waktu. Laki-laki di mana-mana sama saja. Dan rasanya mustahil bagiku untuk menemukan cinta di sini. Laki-laki di sini hanya ingin ditemani untuk tak lebih dari semalam dan lalu pergi. Tapi sekarang, biar aku menceritakan sesuatu tentang diriku. Sebenarnya aku pun menyimpan kerinduan pada sesuatu yang dulu kumiliki dan sekarang telah pergi. Ketika aku tidak tinggal dalam fantasi laki-laki mengenai perempuan sebagai pemenuh hasrat, perempuan sebagai penawar dahaga yang tak bisa dipuaskan oleh sekedar air, hanya untuk menemani mereka ketika siang berganti malam, ketika orang-orang datang dan pergi.
Dan semakin aku menyadari bahwa waktu akan terus meninggalkanku sendiri. Tak ada lagi yang bisa kulakukan selain menerima. Seperti semua yang telah menghilang dalam hidupku, dan entah kapan akan kembali. Setidaknya aku pernah memiliki saat-saat bahagia ditatap dengan penuh cinta oleh sang kekasih. Dan untuk saat-saat bahagia itu, aku berterima kasih pada satu yang membuat segalanya terjadi. Kepada satu-satunya yang bukan omong kosong dan membukakan mataku atas keajaiban hidup. Ketika manusia lahir dan lalu mati. Biarkan aku hanya menjadi penonton yang sesungguhnya. Kudoakan kalian semua panjang umur dan hidup bahagia. Ada di bulu mata. Saya atas nama dari Rohaniwan Agama Konghucu Indonesia, Teroh Matakin, Ini tuh ada api. Iya. Bagi segenap para pahlawan bangsa, segenap berhubungan keluarga dan cintai, santai. Dengan sepenuh kebajikan di dalam hati dipermuliakanlah. Sembah dan sujud kehadiran Sampui Kirkau
Siap. Ya, 1, 2, 3. Hidup bukanlah sebuah puisi, melainkan kekecewaan. Ketika kurasakan, kusaksikan, kucemaskan, Cuk yang tercinta, yang membuat darahku memiliki alasan untuk mengalir, yang melahirkan getar penuh makna dalam denyut jantungku. Satu-satunya alasan yang menyamai terbit dan terbenamnya matahari, dan kepak sayap burung-burung yang mengiringi desau angin di hutan yang lebat. Dan disinilah ku ingin bertanya mengenai kebencian yang membeku seperti darah yang menetes pada gugusan salju, dan 1000 peperangan yang tak bisa ku menangi. Cinta yang tak bisa kuraih, yang hanya melahirkan pengkhianatan, kesetiaan yang tercederai, kejujuran yang ternoda. Sekarang waktunya untuk berpisah. Ketika yang kulihat hanyalah jejak-jejak tua yang memudar seiring waktu yang menikamku dari belakang, seperti sebuah senyuman palsu. Hidup tak lain adalah sebuah kecemasan, kesedihan tanpa akhir. Ayo. Ayo, Cing. Udah.
Pertamina. Tulai. Yeah, this is funky shit. You better ready for it. Yo, back again with a fucking awesome rhyme. I hit the quick with the time. I drink liquor with the lime. Trying to be a better one. Listen to the sound, some funky sound. Listen to the beat with a funky shit. Hit the bass and kick and the boss is my pick up. What the fuck, what you wanna do? I give this shit funky for you. Yeah, when I spit my rhyme, I'm about to take the block. Sebenarnya ini acara di belakang tuh sebenarnya acara apa ya, jamming sih, cuma lebih tematik aja. Terus kita ngangkat tema warming up dengan City Connection-nya ya Bon ya. Terus ini warming up City Connection kan awalnya juga inisiasi dari Gardu juga awalnya. Kita udah di sounding Bon ya. Iya gitu, dari tahun lalu bakal ada program City Connection. Kedepannya sih mungkin lebih dari 2 kota bakal nambah gitu, entah Jakarta, mungkin Kerawang, Bogor, Depok dan lain gitu. Cuma kita buka deh dulu pemanasan lah gitu, Tangerang ini. Dia sih buat bener-bener City Connection ya. Jadi awalnya emang ngobrol banget juga soal konsep kayak gitu-gitu. Dari Bekasi juga dia nginep di Tangerang, kita ngobrol banyak semalam kayak gitu-gitu. Jadi nggak cuma gambar maksudnya, lu tuh nggak cuma harus expose gambar lu gitu, tapi komunikasi juga gitu. Tema City Connection sendiri kan lebih ke connectionnya sih, kayak kita pengen ngejalin yang benar-benar jarkom yang benar-benar solid lah gitu antar tiap kota gitu. Ya karena konteksnya kita anak graffiti ya, kita coba mainnya dari graffiti. Tapi sebenarnya ini kayak ya nomor 2 sih sebenarnya kalau hasil visual sama kegiatannya gitu. Justru ya misi pertamanya ya silaturahmi, sharing. Tadinya malah karyanya mau ngobrol aja di foto, video, nggak usah gambar. Di City Connection itu. I'm just playing, man.